Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, kita sama-sama tahu sekarang ini akhir-akhir ini lagi viral lagu yang lagi tren di kalangan generasi muda muslim kita, ya, di era milenial ini, yaitu lagu berjudul Aisyah istri Rasulullah. Dinyanyikan banyak selebgram, banyak anak-anak muda kita, ya, di media sosial dan sebagainya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Bagi saya itu hal yang wajar, biasa, dinamika. Namanya dalam mengarungi samudera kehidupan ini ada likers, ada haters. Kita nggak bisa menjadi public figure ini semua orang suka sama kita. Nggak bisa, saudara. Semua orang setuju sama kita itu nggak bisa. Ada yang suka, ada yang nggak. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu biasa, nikmati saja. Nah, sekarang dalam kesempatan kali ini insya Allah saya mau menanggapi komentar-komentar sejumlah orang, ya, sebagian kalangan yang tidak setuju dengan lagu Aisyah istri Rasulullah ini. Nah, ada 4 alasan. Pertama, kata mereka nggak boleh menggambarkan fisik istri Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh, karena ada hadis dalam Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi bahwa kita nggak boleh menggambarkan fisik perempuan yang bukan mahram kita, wanita ajnabiyah. Nah, itu nggak boleh, haram hukumnya. Maka saya jawab, saudara, dalam lagu Aisyah istri Rasulullah itu udah jelas-jelas lirik lagu itu menceritakan tentang fisik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, itu sudah sesuai dengan hadis Nabi. Kita mengetahui bahwa istri Nabi tercinta Sayyidah Aisyah, pipinya kemerah-merahan, kulitnya putih, wajahnya cantik mempesona. Kita tahu itu ya dari hadis dan asar para salaf. Lalu dari mana kita tahu bahwa istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu pipinya putih kemerah-merahan, wajahnya cantik menawan dan sebagainya. Bahkan kita tahu istri Nabi Sayyidah Aisyah itu perawan. Itu dari hadis. Jadi lirik lagu Aisyah istri Rasulullah itu udah sesuai dengan hadis gitu loh. Pencipta lagunya itu menyusun lirik lagu tersebut yang dia ciptakan itu sesuai dengan hadis-hadis yang dikhabarkan kepada kita, yang sampai kepada kita, saudara. Nah, jadi bagi saya kalau dikatakan tidak boleh menggambarkan fisik istri Rasulullah, yang bagaimana dulu, begitu loh. Kalau sesuatu yang terdapat di dalam riwayah, di dalam asar, maka nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi berdosakah saya mengajarkan kutubus sittah, atau Sahih Bukhari, atau Sahih Muslim, atau kitab Syekh Mustafa Al-Adawi yang menceritakan sejarah sirah Aisyah radhiyallahu anha. Di sana terbanyak riwayat bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu cantik, putih, disebutkan orang akhlaknya baik, mulia dan sebagainya. Nah, ini yang pertama. Poin yang kedua, ya, daripada komentar-komentar kawan-kawan kita di sosial media, mereka mengatakan lagu Aisyah istri Rasulullah ini dijadikan DJ. Lagu ini dijadikan DJ oleh banyak kalangan. Ya, dijadikan musik-musik metal atau dijadikan nyanyian oleh orang-orang yang buka aurat. Maka saya jawab, saudara, jangan kau salahkan lagunya. Jangan kau salahkan lagunya, kau salahkan orangnya. Ya, kalau saya menjual pisau di pasar, dalam rangka supaya orang beli pisau saya untuk motong cabai, bawang, tomat, timun. Tapi kalau ada orang ternyata saya nggak kenal, membeli pisau yang saya jual, lalu digunakannya untuk menikam orang, menusuk perut orang sampai mati, apa salah saya? Jangan kau salahkan saya yang menjual pisau. Jangan kau salahkan yang menciptakan pisau. Dan jangan pula kau salahkan pisaunya. Sama seperti orang-orang yang tidak berpikir dengan jernih, saudara, menyalahkan lagu Aisyah istri Rasulullah. Gara-gara ada orang-orang tertentu di YouTube, di media sosial yang menjadikan lagu ini DJ dan sebagainya. Kau salahkan dia yang membawa kepada kemaksiatan. Ya, jadi jangan salahkan lagunya. Lagunya udah bagus. Ya, menceritakan tentang cinta kasih dan keromantisan baginda Nabi SAW dengan istri tercintanya Sayyidatuna Aisyatul Humaira bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Udah bagus, ya. Kemudian poin ketiga komentar mereka, bahwa menteladani Aisyah istri Rasulullah itu dengan menghafal hadis-hadisnya. Jangan cuma menciptakan lagu dan menyanyikannya. Saudara, menyanyikan lagu tentang Aisyah istri Rasulullah ini bukan berarti kita tidak menghafal hadisnya. Ya, jangan kau merasa paling benar, jangan kau merasa paling rajin menghafal hadis. Kalau sekedar menghafal hadis, kaum Khawarij pun paling rajin dan paling ahli menghafal hadis, saudara. Kaum Khawarij yang kata Rasulullah, mereka innahum kilabu ahlin nar, mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Mereka pun rajin menghafal hadis-hadis Nabi SAW.
Saudara, manusia memiliki intelektual daya tangkap yang berbeda-beda. Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada manusia dari pintu yang berbeda-beda, dari arah yang berbeda. Mungkin kau mendapatkan hidayah, mengenal manhaj salaf, mengenal sunnah. Kau lewat majelis taklim, kau lewat mengaji, kau lewat ustadz-ustadz tertentu. Ada orang awam, orang-orang tertentu yang mereka mendapatkan hidayah. Kemudian mereka mencintai istri Nabi SAW, Sayyidah Aisyah, lewat lagu yang mereka dengar. Allah Ta'ala memberikan hidayah itu dari jalan yang berbeda-beda. Jangan kau ekstrim, jangan kau merasa dirimu paling benar. Ya, jadi menteladani Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan menghafalkan hadisnya, bagus, nggak masalah. Adapun orang-orang tertentu yang kemungkinan mereka mendapatkan hidayah dari lagu yang mereka dengar, yang liriknya berisikan lantunan-lantunan syar'i, lantunan-lantunan yang dapat menggugah hati mereka untuk mencari tahu siapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu. Kemudian poin keempat yang mereka katakan, Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang meriwayatkan hadis Nabi tentang haramnya musik. Aisyah adalah istri Nabi yang meriwayatkan hadis tentang haramnya musik. Saudara, saya akan jawab. Hukum musik di dalam Islam, di dalam fiqih, itu tidak mencapai tingkatan ijma'. Betul, 4 imam madhab sepakat. 4 imam madhab sepakat berpendapat bahwa musik itu haram. Tetapi ada di sana ulama-ulama lain yang tidak memutlakkan keharaman musik selama ada syaratnya. Selama musik itu bukan musik yang mengandung kemaksiatan. Bukan musik yang mengajak kita ya untuk melupakan Allah, bukan musik-musik maksiat, bukan musik-musik yang mengiringi kita kepada syahwat, maksiat, ya, mukhalafat, sayyiat dan sebagainya. Adapun musik-musik, ada alat-alat musik tertentu yang para ulama membolehkannya. Di antaranya Al-Imam Al-Ghazali, kemudian ulama-ulama kontemporer Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, mufti Mesir, kemudian Syekh Dr. beberapa para ulama dan masyayikh lainnya, ya. Kemudian ulama tidak ijma akan haramnya musik. Mari kita berlapang dada terhadap ini. Kau salahkan musik-musik metal, kau salahkanlah musik-musik maksiat, musik-musik kucing garong, ya, goyang dombret dan sebagainya. Jangan kau salahkan musik-musik ya yang tidak jatuh pada keharaman. Kemudian isi lirik lagunya menghasung untuk kita mencintai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, terakhir dari saya, menurut saya lagu yang berjudul Aisyah istri Rasulullah ini lagu yang sangat bagus. Lagu yang menunjukkan identitas kesunnian kita. Karena kita mencintai Ummul Mukminin Aisyah. Seorang wanita mulia, wanita terhormat, wanita yang Allah Ta'ala sucikan namanya dalam Al-Quran. Surat An-Nur 10 ayat pertama. Turun langsung Allah turunkan dari langit tentang kesucian Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin. Al-Humaira bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Yang membuat orang-orang Syiah Rafidah, ya, neo-majusi, orang-orang majusi gaya baru, Syiah Rafidah membenci Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Karena dalam i'tiqad atau akidah Syiah Rafidah, Aisyah adalah wanita pelacur, wanita terlaknat, wanita terkutuk dan sebagainya, sehingga mereka punya doa khusus untuk melaknat Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka lagu ini lagu yang bagus. Tinggal kalau ada sisi-sisi yang keliru, sisi-sisi yang kurang tepat, kurang sempurna, kita sempurnakan sama-sama, kita nasihati pencipta lagunya, tapi kita dukung, bukan kita caci maki dan kita bully. Disitulah letak ketidaksetujuan saya, saudara. Masalah musik, ulama tidak ijma akan keharamannya. Walaupun saya pribadi tidak mendengarkan musik, saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengharamkan. Tapi kita ini ranah fiqih, ranah ijtihadiyah. Mari berlapang dada, bertoleransi terhadap masalah-masalah fiqhiyah, furu'iyah. Jangan berlebihan, jangan kita bersikap ifrat, berlebih-lebihan, melampaui batas terhadap saudara sendiri. Karena ulama bukan cuma satu orang, ya. Kitab yang kita baca pun masih kurang. Mari kita berlapang dada dan saling menasehati dalam kebenaran. Saya Mahir At-Tuwailibi, Al-Faqir ila maghfirati rabbih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.